Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِش صَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kita memulai di surat Al-Baqarah ayat ke-155 ini dengan rangkaian kalimat atau kata walanabluwannakum. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Rangkaian ini terdiri dari wa, ya, artinya dan. Ini merupakan al-wawu istinafiyah yang menunjukkan bahwa ini adalah sebuah awalan kalimat yang baru. Sedangkan lam di sini adalah lam qasam, ya, untuk menunjukkan sumpah, sehingga secara terjemah diartikan dengan sungguh. Nabaluwanna ini yang kita terjemahkan akan kami berikan cobaan, sejatinya terdiri dari nabaluwannakum ini terdiri dari fi'il mudhari nabalu, ya. Tentu kenapa kita mengatakan fi'il mudhari, salah satu cirinya adalah diawali dengan huruf mudharaah berupa nun di sana. Kemudian nabaluwanna ini bisa kita katakan dia adalah fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, mabni alal fathi, tetapnya atas fathah. Kenapa? Karena dia bersambung dengan nun taukid tsaqilah, ya, tandanya tasdid di sini, sehingga dia mabni atas fathah di sana, ya. Dan fa'ilnya atau pelakunya adalah nahnu. Sedangkan kaf di sini, ya, kaf di sini menunjukkan bahwa ini adalah isim domir dengan mim yang menunjukkan jamak sebagai maf'ul bih atau objek, ya. Ini disebut maf'ul bih atau objek sehingga objeknya adalah kepada kamu semua. Walanabluwannakum, dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu semua, ya. Jadi secara sekilas terlihat di situ ada wa, adalah, ada nabalu, ya. Ini merupakan fi'il mudhari'nya, ada nun yang ada tasdidnya merupakan nun taukid tsaqilah, dan kaf dengan mim yang menunjukkan jamak ini sebagai maf'ul bih. Nah, rangkaian kata ini bisa dikatakan sebagai jawab qasam, ya, jawab qasam. Dan tentu la mahallalaha minal i'rab, ya. Kita perhatikan tadi kita sudah menyampaikan ada fi'il mudhari nabalu, ya. Di sini maka kita bisa mentasrif secara istilahi maupun secara lughawi. Secara istilahi bisa kita sampaikan dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya, ya. Kalau fi'il madhi berarti kata kerja yang lampau, fi'il mudhari kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, masdar ini boleh dikatakan adalah kata kerja yang dibendakan. Kemudian balik di sini berarti merupakan fa'il ini berarti pelakunya, maf'ul berarti yang objek yang dikenai aktivitasnya. Kemudian fi'il amr di sini merupakan perintah, sedangkan fi'il nahi merupakan kata kerja larangan. Maka kita bisa katakan bala yabalu balaan balin mabaluun ubelu la tabelu.
Dan ketika kita mentasrif secara lughawi sehingga kita bisa mengatakan sampai nabalu, maka dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, nahnu sebagai fa'il atau pelakunya ini bisa kita runut dari sini. Yabalu, yabaluwani, yabaluna, tabalu, tabaluwani, yabaluna, tabalu, tabaluwani, tabaluna, tabalina, tabaluwani, tabaluna, abalu, nabalu. Nah, nabalu yang kemudian bertemu dengan nun taukid tsakilah menjadi nabaluwanna ya. Awalnya kondisinya nablu seperti ini, ketika bertemu dengan nun taukid tsakilah maka harokat akhirnya menjadi fathah. Nah, maka di sini bisa kita katakan ya, fi'il mudhari ini ya ketika bertemu dengan nun taukid dan nun niswah, maka bisa kita sampaikan beberapa penjelasan berikut secara singkat ya. Fi'il mudhari bila bertemu dengan nun taukid baik tsakilah maupun khafifah mempunyai kaidah dimabnikan atas fathah dengan syarat ya, ada syaratnya. Nun taukid itu bertemu langsung dengan huruf akhir dari fi'il mudhari yang dimaksud. Berikutnya, fi'il mudhari yang bertemu dengan nun niswah baik ghaibah maupun mukhattab mempunyai hukum dimabnikan atas sukun ya. Sebagaimana tadi disampaikan ya, kita sudah masuk pembahasan tentang nun ya. Oleh karena itu sedikit kita sampaikan tentang macam-macam nun dan contohnya. Yang pertama adalah nun taukid ya, atau nun yang menunjukkan penegasan, adalah nun yang menunjukkan makna penguatan. Ada dua macam nun taukid, yaitu nun taukid tsakilah dan nun taukid khafifah. Keduanya tidak memiliki kedudukan dalam i'rab, namun kedua nun ini masuk pada fi'il mudhari dan amr ya, sebagaimana contoh yang di bawah ini. Maka berikutnya juga ada nun niswah. Nun niswah ya, atau disebut juga dengan nun inas ya, menunjukkan jenis perempuan, merupakan nun yang masuk pada fi'il madhi, mudhari atau amr yang berharokat sukun dan kadang-kadang berharokat fathah pada beberapa keadaan. Rofa karena menjadi fa'il apabila tersambung dengan fi'il ma'lum ya, atau rofa karena sebagai naibul fa'il, penggantinya fa'il apabila tersambung dengan fi'il mabni lil majhul, atau rofa karena sebagai isim fa'il naqis apabila tersambung dengan fi'il tertentu ya. Berikutnya tentu kita sudah pernah membahas di ayat sebelumnya di 154 tentang macam-macam nun dan taukid, yaitu nun wiqayah ya. Nun wiqayah merupakan nun yang mabni kasroh, tidak memiliki kedudukan dan tidak beramal. Biasanya nun wiqayah hadir pada sebelum ya mutakallim yang berkedudukan sebagai maf'ul. Contohnya sudah pernah kita bahas ya di ayat sebelum ini. Nah, lalu bagaimana cara penulisan fi'il mudhari ya, yang dalam hal ini adalah fi'il mudhari mu'tal ya, yang mengandung huruf mu'tal yang bertemu dengan nun taukid. Insyaallah nanti suatu saat akan kita bahas. Berikutnya adalah bisyai'in. Bisyai'in artinya dengan sesuatu. Bi tentu ini adalah huruf jar, sedangkan syai'in merupakan isim yang majrur karena didahului dengan bi. Terlihat di sini harokat akhirnya adalah kasroh ya, karena dia majrur karena didahului dengan huruf jar, maka kita bisa menyebutnya sebagai susunan jar majrur. Dan ketika kita menyampaikan susunan jar majrur yang masuk dalam syibhul jumlah ini, maka dia muta'alliq, dia memiliki keterkaitan makna ya dengan fi'il sebelumnya, yakni nabluwannakum. Bisyai'in artinya dengan sesuatu. Berikutnya adalah minal khaufi ya. Minal khaufi artinya dari ketakutan. Min itu artinya dari, al khaufi artinya ketakutan atau takut.
dan min tentu kita pahami ini adalah sebagai huruf jar, sehingga kenapa harokat akhir dari khaufi ini adalah kasroh, karena dia adalah isim yang majrur karena didahului oleh huruf jar. Sama dengan bisyai'in, tentu ini masuk dalam kategori dari syibhul jumlah. Dalam hal ini adalah susunan jar majrur, dan ini tentu muta'alliq ya, memiliki keterkaitan makna ya. Dalam hal ini adalah dia berkaitan makna dengan sifatnya syai'in yang tidak dimunculkan di sana ya. Kemudian wal ju'i artinya dan kelaparan. Wa di sini adalah wawu atof, tentu al ju'i kenapa harokat akhirnya adalah kasroh, karena dia ma'tuf ya, dia tabi, dia ngikut ala al khaufi ini, wal ju'i dan kelaparan. Wa naqsim minal amwali dan kekurangan harta. Di sini wa naqsin dan kekurangan, sama seperti wal ju'i dan wal al khaufi ini. Maka kenapa kemudian harokat akhirnya adalah kasroh, karena dia didahului dengan waw sebagai huruf atof ya, sehingga tabi ngikut dengan yang sebelumnya. Kalau yang diikuti adalah kasroh, maka dia pun akan kasroh. Wa naqsin dan kekurangan. Berikutnya adalah minal amwali. Minal amwali dari harta-harta. Jadi kekurangan dari harta-harta. Min tentu huruf jar, amwali tentu adalah isim yang majrur karena didahului oleh min, dan karena dia adalah jamak taksir ya, atau kata benda yang menunjukkan banyak, ini masuknya kategori jamak taksir. Maka ketika dalam keadaan majrur, tanda jarnya adalah harokat kasroh di bagian akhirnya. Wa naqsim minal amwali, kekurangan dari harta-harta ya. Berikutnya adalah wal anfusi dan jiwa. Wah, ini adalah wawu atof ya, sama pembahasan kita masih terus membicarakan tentang isim yang ma'tuf ala isim yang sebelumnya ya. Wal anfusi, hingga kenapa harokat akhirnya adalah kasroh juga, anfusi dan jiwa. Watsamaroti, sama ya, watsamaroti dan buah-buahan. Wa di sini wawu atof, as-samaroti ya, merupakan isim yang majrur, tanda jarnya karena dia adalah jamak muannas salim, maka tanda jarnya adalah kasroh di bagian akhirnya. Was-samaroti ya, dia mulhaq jamak muannas salim, dia polanya mirip ya seperti jamak muannas salim. Dan buah-buahan. Jadi di sini terlihat minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati ya, dari dan ya. Kalau khaufi ini dia majrur karena didahului dengan huruf jar, berikutnya adalah majrur, tanda jarnya adalah ada harokat kasroh di bagian akhirnya, itu karena dia ma'tuf terhadap minal khaufi ini, dari ketakutan dan kelaparan dan kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Wa basyiri, dan berikanlah berita gembira ya. Waw di sini adalah huruf atof, sedangkan basyir merupakan fi'il amr, dia kata kerja perintah ya, dan fa'ilnya di situ adalah anta. Pelakunya siapa? Pelakunya adalah anta atau kamu ya. Wa basyiri, dan berikanlah berita gembira. Kalau kita perhatikan, basyir merupakan fi'il amr ini, kalau kita tasrif secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahinya ya, di sini ada fi'il amr terlihat, maka basyara yubasyiru tabasyiron, mubasyirun mubasyarun, basyir la tubasyir. Nah, basyir ini merupakan fi'il amr, dan ketika kita bisa menjelaskannya dalam
tasrif lughawi ya. Tentu ini yang karena fi'il amr tentu yang berkaitan dengan dhamir atau fa'il di sini yang mukhatab dari anta antuma antum, anti antuma antunna. Maka basyir basyiro basyiru basyiri basyiro basyirna. Nah, begitu. Maka basyiru ya, basyir ya. Dalam hal ini takdirnya adalah anta ya. Ini salah ngotak ya, sebenarnya yang ini basyir ya. Basyir artinya fi'il amr, maka beritakanlah kabar gembira. Kemudian as-sabirina. As-sabirina artinya orang-orang yang sabar. As-sabirina merupakan maf'ul bih ya, atau objeknya, karena maf'ul bih masuk dalam mansubatul asma ya, isim yang mansub, tanda nasabnya karena ini adalah jamak mudzakkar salim, maka ketika dalam keadaan mansub tanda nasabnya adalah ya di sana, as-sabirin ya, maka bisa kita katakan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan kepadamu cobaan dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.